saya bertemu dengan tim doa dari LPPS yang datang ke rumah mendoakan saya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa sampai saat ini saya mengalami saat ini juga saya menyatakan bahwa tiada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan penyakit saya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di channel ini, pembawa Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih, kemurahan dan penyertaannya kita boleh ada hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin selama ini kita menyaksikan di channel ini renungan-renungan atau pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. Namun pada hari ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang akan disampaikan oleh seorang bapak. Beliau ini sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu didiagnosa mengalami suatu kelainan di otak, sehingga bapak ini mengalami kesusahan dalam melakukan setiap pekerjaannya ataupun setiap aktivitasnya sehari-hari. Beliau boleh mendapatkan suatu lawatan, jamahan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Sakit penyakitnya boleh diangkat oleh Tuhan, dan pada saat ini dia boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Kiranya kesaksian yang akan kita dengarkan bersama sebentar ini boleh menjadi penguat iman kita untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kesaksian Bapak kekasih ini, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa. Saya mempersilakan kita sekalian untuk mengambil sikap teduh atau sikap doa di hadapan Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan segala kebaikan dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Kita mau angkat nyanyian berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kata-kata terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Kasih penyertaan anugerah-Mu selalu baru ya Tuhan bagi kami, selalu ada ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan untuk semuanya yang boleh kami rasakan pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebuah kesaksian, suatu kesaksian akan penyertaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan juga mujizat yang Engkau lakukan ya Tuhan atas Bapa kekasih, yang boleh Engkau sembuhkan ya Tuhan dari sakit penyakitnya. Kiranya ya Tuhan Yesus, kesaksian ini ya Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa memang hanya Engkau lah ya Tuhan yang mampu melakukan segala mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami ya Tuhan, hanya kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung saja kita dengarkan kesaksian dari Bapak kekasih ini. Saksikan dan kiranya kesaksian ini benar-benar boleh menjadi penguat iman kita untuk tetap selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Salam. Perkenalkan, nama saya Lukas. Saya di sini ingin bersaksi bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas diri saya. Pada awal atau pertengahan bulan Desember, saya mengalami suatu penyakit yang awalnya saya mengira-ngira bahwa saya stroke ringan. Karena penasaran, saya pergi ke dokter mengajak istri untuk pemeriksaan. Ternyata dinyatakan betul stroke. Pada tanggal 4 Januari saya bersama istri mengambil rujukan di rumah sakit Palolo untuk ke rumah sakit BK. Awalnya dinyatakan memang stroke. Selanjutnya disarankan untuk melakukan CT scan. Setelah melakukan CT scan, hasilnya saya kembalikan lagi ke dokter saraf di BK. Dinyatakan bahwa terdapat pembengkakan di otak sebelah kanan. Vonis itu istilahnya bagi istri saya berat, bagi dia, namun bagi saya cuma percaya sama Tuhan Yesus bahwa semua yang terjadi atas diri saya adalah Tuhan. Setelah itu hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter. Karena menurut dokter kurang jelas, dia baca hasil CT scan kurang jelas, maka dirujuklah saya ke Undata. Di Undata ketemu dengan dokter saraf. Pertanyaan yang sama saya diajukan waktu di rumah sakit BK, bahwa mereka
punya tanggapan bahwa indikasi yang terjadi saya memang tumor otak. Namun pertanyaan yang diajukan sama saya, segala pertanyaan tidak terjadi sama saya. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa vonis yang dinyatakan kepada saya cuma serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ ahli dokter saraf tersebut, karena kurang jelas menurut dia mengatakan menunggu dokter ahli bedah saraf untuk konsultasi lebih lanjut. Namun karena dokter ahli bedah saraf sementara di isolasi mandiri waktu itu, jadi suruh menunggu 2 minggu. Nah, dalam penantian 2 minggu tersebut, saya cuma berdoa sama Tuhan Yesus. Terjadi sama saya sama karena rancangan Tuhan. Ternyata penantian selama 2 minggu saya bertemu dengan tim doa dari LPPS yang datang ke rumah mendoakan saya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa sampai saat ini saya mengalami bisa bergerak. Awalnya tangan saya ini susah bergerak di Tuhan. Itu awal terjadinya peristiwa yang terjadi sama kepada diri saya. Saat ini juga saya menyatakan bahwa tiada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan penyakit saya. Dan di masa penantian mujizat Tuhan itu, saya cuma mendengar dari hamba Tuhan bahwa yang kau lakukan itu hanya berdoa. Jadi selama kurang lebih sampai akhir bulan Januari kemarin sampai tanggal 24 itu tidak henti-hentinya sampai sekarang pun saya berdoa. Saya tidak mengenal waktu, yang penting saya mengingat saya harus berdoa. Jadi cuma kekuatan doa yang dapat menyembuhkan saya. Jadi saya sangat bersyukur. Di balik itu semua Tuhan menjamah saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi saya memang sudah berkomitmen semenjak saya sudah dijamah oleh Tuhan bahwa saya selalu setia kepada Tuhan dan selalu berdoa, senantiasa berdoa, tidak mengenal waktu. Terlintas dalam ingatan saya harus berdoa, maka saya lari ke kamar berdoa seperti itu. Tidak ada lagi istilah seperti yang lalu-lalu. Bangun pagi seolah-olah bahwa Tuhan sekarang ini mungkin ya Tuhan mau lebih dekat lagi saya dengan Tuhan. Jadi ini mungkin saya yakin dan percaya ini ya berupa bahwa Tuhan Yesus ingin menegur, kenapa kau sudah jauh dari saya. Jadi saya tidak bisa berbicara yang seperti susun kalimat-kalimat, karena saya apa adanya, saya bersaksi. Jadi kedepannya saya mengajak semua para penonton yang selagi masih sehat cepat bertobat dan berdoa. Itu pesan saya. Terima kasih. Itu dia kesaksian yang sudah boleh kita dengarkan bersama dari Bapak Lukas, yang mana Tuhan sudah boleh angkat sakit penyakitnya, beliau boleh sembuh
dan dapat melakukan setiap pekerjaan aktivitasnya lagi seperti biasanya. Sekali lagi, kiranya melalui kesaksian Bapak Lukas ini boleh menguatkan hati dan iman percaya kita bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan dan juga mujizat Tuhan itu selalu ada untuk kita dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan juga terakhir, jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like dan juga subscribe channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom agar tidak ketinggalan melihat setiap video-video yang ada, entah itu renungan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan ataupun kesaksian-kesaksian seperti ini, agar kiranya bersama iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian kesaksian hari ini, sampai berjumpa pada video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.